sakit, Mbak. Sakit hati saya, Mbak, dengar makian dari mertua saya, Mbak. Mbak, saya bisa memahami perasaan kamu, Mbak. Kamu tuh nggak salah, tapi tetap aja kamu dihina dengan segitu kejamnya. Apa ini cuman karena saya menjanda 3 kali ya, Mbak? Jadi semua orang itu ngerendahin saya. Saya juga nggak mau, Mbak, jadi janda. Saya juga nggak mau pisah sama suami-suami saya sebelumnya. Saya juga sama, Mbak, kayak wanita-wanita lain. Saya cuma pengen sekali, Mbak. Nikah seumur hidup tuh sekali, Mbak. Saya nggak mau, Mbak, jadi janda 3 kali kayak gini, Mbak. Mbak, kamu dengar ya, Mbak? Kamu ini kuat, Mbak. Kamu ini tegar, kuat menghadapi ini semua. Saya juga udah gak kuat, Mbak. Saya udah gak sanggup, Mbak. Tapi setelah saya mendengar apa yang disampaikan sama suami saya, Mbak, hati saya makin sakit, Mbak. Saya udah gak sanggup lagi, Mbak. Saya udah gak sanggup. Kenapa, Mbak? Kenapa? Suami kamu kenapa? Apa yang dia katakan, Mbak? Mas gimana ibu mas? Mas saya stres mas. Kamu kemana? Sementara aku tidur di sofa. Kenapa mas? Kamu pikir gak? Setelah aku tahu kamu gedein kakak aku, terus aku mau telanjang sama kamu. Sadar atau tidak kau lakukan. Mas jangan gitu dong mas. Nggak kayak gitu mas. Kau lukai cinta setiaku. Di saat mertua saya gak percaya sama saya masih bisa terima, Mbak. Tapi Mbak, di saat suami saya yang gak percaya sama saya, Mbak, itu benar-benar hancur banget hati saya, Mbak. Saya paham, Mbak, sebagai seorang perempuan, Mbak. Namun di tengah semua prahara itu, apakah sempat terbersit, Mbak? Kamu menyudahi pernikahan kamu yang keempat ini. Kalau saya menyerah begitu saja dengan pernikahan ini, yang ada semua orang akan makin menganggap rendah saya, Mbak. Mereka akan makin menghina saya karena saya gagal di pernikahan keempat saya ini, Mbak. Lalu, apa yang kamu lakukan setelah itu, Mbak? Mungkin dengan pindah dari rumah itu, saya bisa menyelamatkan rumah tangga saya, Mbak. Lalu bagaimana, Mbak? Apakah setelah itu kamu ngontrak, kamu pindah dari rumah? Mas, aku mau ngomong sebentar boleh? Aku mau kerja. Nanti aja ngomongnya. Sekarang ya mas, soalnya penting masalah kita. Soal apa? Tentang kakak aku. Aku tuh masih marah sama kamu. Mas, bukan soal itu. Ini soal tempat tinggal. Aku mau kita ngontrak aja ya mas. Ngontrak rumah. Ran, kakak aku masih di rumah sakit karena kamu. Sekarang kamu minta kita pindah. Gak gitu mas. Ini demi kebaikan pernikahan kita. Aku tahu aku gak sempurna. Apalagi karena status aku yang udah janda 3 kali. Yang sering banget bikin kamu dan keluarga kamu bermasalah. Kalau kamu bisa dapat izin dari ibu aku akan turutin kemauan kamu. Kamu sempat bilang kan di awal tadi kalau suami kamu tuh tulang punggung keluarga. Banyak kan pengeluarannya. Saya juga memikirkan hal itu. Tapi dengan saya keluar dari rumah itu, berarti kan saya bisa lebih aman kan, Mbak? Apa kamu sudah coba bicara dengan mertua kamu? Mertua saya malah marahin saya, Mbak. Dia bilang saya perempuan kurang ajar, gak tahu diri. Perempuan yang memisahin anak sama ibu kandungnya. Rumah itu udah bagaikan neraka, Mbak, bagi saya. Saya udah gak kuat di rumah itu. Apalagi semenjak mimpi terburuk saya kembali dari rumah sakit, Mbak.
Iya, Bu. Kamu kesini dong bantuin ibu, jangan diem aja. Berat ini ah. Kalau diajak ngomong jangan diem aja. Bawa dia ke kamarnya, urus. Bu, kayaknya saya harus ngurus yang lain deh, Bu, karena masih banyak banget cucian kotor. Kamu mau lepas tanggung jawab? Hah? Irwan seperti ini tuh gara-gara kamu. Tapi saya mohon, Bu, jangan saya ngurus Mas Irwan. Kalau bukan kamu siapa yang ngurus? Ibu, hah? Kamu suruh ibu? Aduh, Bu. Kepala aku pusing banget, rasanya aku mual deh, Bu. Mungkin aku bisa istirahat di kamar aja, Bu ya. Iya nak ya, kamu istirahat ya. Mbak sekarang. Ayo cepetan. Ketoloyan. Ayo sini. Iya. Habis itu kamu bikinin bubur. Pelan-pelan nak, pelan-pelan. Rani, ajar kamu ya. Bu, tadi dia yang ngelecehin aku, Bu. Masa Ibu nggak lihat? Kamu gak usah GR, gak mungkin dia akan melecehin kamu. Ibu gak akan pernah nampar kamu kalau kamu gak terlalu seperti ini. Jangan sampai ibu ngomong sama Tommy untuk menceraikan kamu. Kamu mau janda 4 kali? Hah? Saya mohon, saya nggak mau cerai. Saya akan lakuin semua mau Ibu. Saya akan lakuin, tapi jangan bilang cerai lagi, Bu. Urus ini. Pelan-pelan. Bawa ke kamar. Bener-bener deh Mbak, tuh saya nggak habis pikir. Saya tuh jengkel ngedengerinnya. Dia udah jelas-jelas ngedapetin karma. Bukannya memperbaiki diri. Pasti kamu tuh semakin tersiksa dengan keadaan seperti itu Mbak. Bukan hanya tersiksa, Mbak. Tapi saya membiarkan diri saya dihina olehnya, Mbak. Dan mertua kamu itu loh Mbak, saya nggak paham. Kan dia bisa melihat sendiri pelecehan itu terjadi di depan matanya dia. Ya itulah Mbak yang bikin saya itu pengen banget kontrak. Saya itu pengen banget keluar dari rumah itu. Karena Mas Irwan, ipar saya itu, dia semakin menjadikan tameng sakitnya itu untuk bisa kurang ajar. Dan sampai melecehkan saya Mbak. Mbak maaf banget, maaf tapi saya perlu tahu nih Mbak. Ketika kamu mengantarkan dia ke kamar, apa yang dia lakukan pada kamu? Dia mengunci kamar itu Mbak. Dia benar-benar kurang ajar sama saya Mbak. Hati-hati. Awas aku mau keluar. Kok dikunci sih pintunya? Rani! Rani buka pintunya Rani! Rani buka! Buka Rani! Apa sih? Bu, aduh tolong Bu. Ya ampun, kamu apain anak aku? Kamu kenapa sampai di bawah sih? Ayo. Ini kenapa sih Rani? Hah? Tadi yang kunci pintu juga Mas Irwan, bukan saya. Gak mungkin Irwan kunci pintu, dia jalan aja sepoyongan. Dia jalan aja kamu bantu kan? Kamu bener gak bisa lo maafin kamu. Gak, Bu. Itu bukan aku, Bu.